Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran dengan judulnya Kebangkitan. Kalau kita ketahui kematian Yesus di atas salib, di atas kayu salib, dan setelah itu Yesus dibaringkan di dalam kubur selama 3 hari, ya itu ada di dalam Matius 12 ayat 40, dan dikatakan Allah membangkitkan Kristus Yesus dari kematian. Di dalam Roma 1 ayat 4 berkata demikian, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus menurut firman Allah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, makna kebangkitan itu akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Allah membangkitkan saudara dan saya bersama dengan Kristus. Ya, jadi makna kebangkitan yang pertama, Allah membangkitkan saudara dan saya dengan Kristus. Kematian Yesus adalah untuk Anda, ya, untuk saudara dan saya. Begitu pula kebangkitannya. Firman Allah menuliskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu hidup di dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, saudara dan saya, telah menghidupkan saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada beberapa hal dari Allah membangkitkan Anda bersama-sama dengan Kristus. Yang pertama, untuk memberikan saudara dan saya kehidupan baru. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggilkan kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi jelas, yang pertama, Allah membangkitkan kita bersama dengan Kristus untuk memberikan saudara dan saya kehidupan baru. Yang kedua, untuk memberi saudara dan saya kelahiran baru. Ya, di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, yang ketiga, ya, makna Allah membangkitkan saudara dan saya bersama dengan Kristus untuk memberi Anda atau memberi saudara dan saya suatu pembaharuan, ya, supaya kita dibaharui. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu, ya. Yang keempat, ya, makna Allah membangkitkan saudara dan saya bersama dengan Kristus untuk memberi saudara dan saya kemenangan atas setan. Kamu berasal dari Allah.
anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yaitu setan. Sebab semua yang lahir dari Allah, kata firman, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang bisa mengalahkan dunia bersama dengan Kristus adalah saudara dan saya. Yang kedua, untuk memberi kita wibawa atas setan. Jadi kebangkitannya itu membawa kita ke kewibawaan atas setan. Ya, jadi setelah kebangkitannya, atau itu Yesus Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, ya termasuk setan, ya itu akibatnya memberikan kita wibawa atas setan. Selanjutnya memberikan saudara dan saya kuasa atas setan. Nah, jadi kita orang percaya mempunyai kuasa, saudara. Firman menuliskan demikian, ya, di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 23 saya bacakan bagi saudara ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai segala yang ada, jemaat yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi saudara, begitu kuasa yang diberikan. Coba saudara juga lihat di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Wah, itu hanya tentang kuasa kepada kita orang-orang yang percaya, saudara. Jadi betapa luar biasa ya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kelima, ya, yang tadi kan kita dari C, sekarang yang kelima, untuk membuat Anda menjadi anak dan ahli waris dalam kerajaan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 15-17 mengatakan demikian, supaya saudara dan saya itu menjadi anak dan ahli waris. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sekarang yang kedua, makna dari kebangkitan, yaitu kebangkitannya memenuhkan setiap kebutuhan dari kehidupan. Ya, jadi kebutuhan kehidupan kita, saudara dan saya, itu makna kebangkitannya dikatakan memenuhkan, dipenuhi. Yang pertama, saudara, kebangkitannya merupakan penyelamatan bagi Anda dari masa lampau. Jadi makna yang kedua itu memenuhi kebutuhan kita dari kebangkitannya, dari penyelamatan ya bagi saudara dan saya dari masa lampau. Kehidupan saudara yang penuh dosa telah dimatikan bersama Yesus Kristus di atas salib dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ya, kemudian Yesus dibangkitkan dan hidup kembali. Kamu juga dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan kehidupan Anda yang lama di dalam kubur Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kematiannya adalah kematian oleh sebab dosa,
satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita mati bagi dosa, setelah itu kita hidup untuk Kristus, kemuliaan Tuhan, ya saudara. Jadi kalau orang yang dibaptis juga begitu, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan setelah itu kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit, ya saudara, bersama dengan Kristus. Dosanya dikuburkan dan kehidupan yang baru saudara dibangkitkan, gitu ya. Nah, yang seterusnya, kebangkitannya adalah kekuatan untuk masa sekarang. Yang sebelumnya adalah untuk masa lampau, ya, merupakan penyelamatan bagi masa lampau. Sekarang untuk kekuatan, karena kebangkitannya maka kita mendapatkan kekuatan di masa sekarang ini. Karena Yesus hidup, kami telah menerima kuasa dari Roh Kudusnya untuk hidup berkemenangan atas dosa dan semua serangan setan terhadap kita, ya. Ayatnya berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara dan saya, kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan saudara dan saya, membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, kata firman Tuhan ini, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Bukan hanya dia mati, tapi dia bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, bagi saudara dan saya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan dia yang telah mengasihi kita. Yang ketiga, kebangkitannya adalah pengharapan saudara dan saya untuk masa depan. Jadi masa lalu diselamatkan, masa sekarang diberikan kekuatan, dan dikatakan masa yang akan datang adalah pengharapan kebangkitan. Yesus memberi kita pengharapan yang besar untuk masa depan. Ia disebut sebagai yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Ya, itu ada di Kolose 1 ayat 18. Melalui kebangkitannya, saudara, ia membuka jalan untuk mereka yang mau percaya padanya, saudara dan saya, ya, mau percaya kepadanya, untuk mengikuti dia, juga untuk dibangkitkan dari kematian. Di suatu hari yang indah, kelak Yesus Kristus akan kembali ke dunia. Kali ini bukan sebagai seorang bayi, tetapi sebagai seorang yang akan menyatakan pada seluruh dunia siapa dia yang sebenarnya, Allah dan Raja yang mulia dari semua makhluk. Pada saat itu semua yang telah mati yang percaya padanya akan dibangkitkan kembali. Yaitu firman menuliskan yang demikian, 1 Korintus 15 ya, ayat 17-23 saya bacakan bagi saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, saudara dan saya, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya dibangkitkan. Ya saudara, jadi jelas ya, karena kebangkitan dari Kristus. Hari ini saudara yang mendengarkan firman Allah atau pengajaran dari berselancar dalam kebenaran ini, yuk mari kita buat kesepakatan ya, untuk menerima kepenuhan dari hidup
saudara dan saya yang baru, ya, dan kebebasan kita ya di dalam Yesus. Nah, saudara harus berani menyatakan demikian, ya, bahwa kebenaran ini akan membagikan atau memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, dan kita juga harus berbagi keselamatan yang diberikan kepada kita melalui kebangkitannya, yang memberikan kekuatan, kemampuan dari masa lampau diselamatkan, kekuatan di masa yang sekarang, dan pengharapan di masa yang akan datang.